Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utai ma iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ay Habibin tegese kaume Habib An-Najjar. Mimbadi sause kematiane Habib An-Najjar. Ay ba'da mauti tegese sause kematiane Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama sangking langit. Ay malaikatin tegese malaikat li ihlakihim krana ngrusak kaum atau bangsa Antokiyah, bangsa napa Ashabal Qaryah. Niku kaum sinten Habib An-Najjar utawa perkampungan napa Antokiyah kados wingi Ashabal Qaryah. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun Allah munzilina iku zat sing nurono malaikat. Malaikatan tegese nurono malaikat li ihlaki ahadin krana ngrusak wong suwiji. Ingkanat ora ana, makana tegese ora ana apa ukubatuhum, apa nyiksa Ashabil Qaryah. Ora ana iku ila sayhatan kecuali sak dungokan. Sak teriakan, dungokan teriakan wahidatan kang siji. Soha kang teriakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril. Fa idzan mongko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi Ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh, manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, to getun banget alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkon-mongkon Ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabur rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabur rusul. Wa ya ta'ya hasratan alal ibadu siddatu ta'allumi iku bangete ngrasa lara. Wanida uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hadza. Tegese utawi iki iku awanuki iku wektu ne sira fahduri mongko tekao sira mayatihim mir rasulin mayati ora teka him ing Ashabil Qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah ila kanu kecuali ana sapa ahlul Qaryah bi iklan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul Qaryah utawi iki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababiha krana nerangno sebabe hasrah, sebabe ketunaan nistimalihi. Krana mengkune iki dawuh alastizaihi ing atase ngenyake Ashabil Qaryah al-muaddi kang nekakno ila ihlakihi maring dirusake ahli Qaryah al-musabbabi kang kasababno anhu saking ihlak apa al-hasratu dadi gedhe. Alam yarono ora mikir sapa ngake ahli Mekkah tegese penduduk Mekkah alqailu nakang ngucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursala. Ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir alimu tegese ana ora ngerti sapa ngake. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa makna khobariyah bimana kasiron kanggo maknane kasiron. Ma'mulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal. Mesti amale lafat sak durunge. Wal makna uti maknane ngene.
Anna saat temen ingsun apa ahlakna iku wis ngrusak ingsun qoblahum sedurunge penduduk Antokiyah atau sedurunge Ashabal Qaryah. Kasiron ing kelompok akeh minal quruni sing pira-pira generasi. Ail umami tegese pira-pira umat. Annahum saat temene kaum sing dirusak, ail muhlakina tegese kaum sing dirusak. Ilaihim maring para pendusta, manane kaum Mekah, ail mukadzibina tegese kaum pendusta. Iku lair jiuna iku ora bisa bali sapa al muhlakin. Afala ya'tabiruna ora gelem itibar sapa ngakeh bihim klan al muhlakin. Wa annahum tadawu annahum ku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhirih badalun dadi badal masa yang perkara koblau kang sedurunge iki biri adil makna karan jaga makna al mazkuri kang wis disebut. Wa inan sedene kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat sembiyen. Wa in kulunan ora ana te saben-saben wong utahe in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana te sakabehane makhluk mubtadaun utahe dawuh mubtada lamma jami'un kecuali sak temene utahe kabeh ikladena munggu ingsun mukhdharuna bali kabeh. Lama te lama bitasdid lan ditasdid lama iku bi mana illa kanggo manane illa au bitakhfifi ta kelawan diwaca takhfif lama. Falamu mangko tilamu fariqatun lam sing bedakno wa mau tema zaidatun zaidah. Wa ing kullul lamma jami'un ora ana utahe sakabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh utahe lafaz jami'un khobarum tadi khobarum mutada masmunat keseden kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsan badha basim sause tangine kabeh mukhdharuna iku den hadirna kabeh lil hisabi krana hisab utahe dawu mukhdharun khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal ba'si ngatasi tangi sangka kubur utahe dawuh wa ayatun khobarun iku dadi khobar muqaddamun kang den disarjana muqaddamun kang den disikna lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati bitasdidi lan tasdid almayyitatu wa takhfifi lan takhfif almaitah kados kira kita wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca mayyitah ahyainaha ngurip-ngurip sapa ingsun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina ngurip-ngurip ingsun ha ing ard mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku qaulu mutaakhiru ba'da qauli ahyaina syaratun ila anna sifatin rabbi wa sifat mawsuf kasewah wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyainaha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bil ma iklan banyu mubtadaun utai dawa al-maitatu iku dadi mubtada. Wa akhrajna lan ngetono ingsun minha sangking arat habban ing bebijian kal khintati kaya dene gandum. Faminhu mongko setengah sange al-hab yakulu namangan sapa wong akeh. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun fiya ing dalem arat jannatin pira-pira perkebunan basatina tegese pira-pira perkebunan min nakhilin sangking kurma. Wa anabinan pira-pira anggur. Wa fajjarna lan muncrat-muncarna ingsun fiya ing dalam arat minal uyuni sing pira-pira mata air badia tegese sebagiane mata air liyakulu supaya mangan sapa ngake min samarihi saking buahe ikilah kabhab buahe bebijian mau bi fathataini samarihi wa bidammataini lan demlaro sumurihi sebagian kira apa liyakulu min samari sebagian apa min sumuri bi fathataini wa bidammataini ini kira asabastan samaril madkuri tegese buah barang kang kasebut minan nakhili sanging kurma wa khiri lan dene nakhil wa ma amilatu aidihim dadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wa ma amilatu aidihim kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amilatu napa aidihim ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa aidihim tangan-tangan mereka lam ta'mal tegese ra iso gawe apa aidihim asamara ing buah manusa mletene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri tapi kok melete lam ta'mal tegese orang lakoni sapa kabeh asamara ing buah manane ora iso gawe afala syukuruna ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu ing pira-pira nikmate Allah taala alihi ing atase wong akeh ya kula terangno nggih terus kula niku berpikir ngitung saya berkali-kali matur ya
mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Pokoknya rungokno wae, ngomong sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kowe muni akeh iku mergo kowe nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin, paling pokoke dadi wali ndek-ndekan napa? Wali ndek-ndekan. Wali ndek-ndekan iku ya angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndek-ndekan ki coba bayangno kaya Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al-Haddad, wali wah itu maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah, saben-saben wong mukmin iku wali wah, maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Dados maknane loro. Kuwi makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? No? Yo pancen tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah. Lah nak wali kaya kowe, wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wis paut lah, wis paut cek TK. Sementing imane bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak. Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek, makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu, terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone Segara Kidul, ning gone ndi iku? Nggon ruat ku ndi, Mas? Kowe tau tak ruat? Ning ndi? Ning watu apa? Kula nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirik direne. Nak gelem ren tak ruat biayai, paling tak piro kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirane kok ndak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya ndak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2.
Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel jero-jero. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau enggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utek kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis qudsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Nah, keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning dunya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pedi ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih Budi Gusti ya, wong daran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka kowe. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan enggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus itu apa-apa. Kowe gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kowe gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kowe milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nak ra setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senenge ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu senang sesuatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh ora penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sampean hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-goblok. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji golek ridhane Allah, golek itu selesai kan? Enggak ruwet.
Ojo kok kowe ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sida alim, nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja, lha iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah maturi ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, saya ulang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampean pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Ya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku dengan Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, dia senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya, "Wah, ini Islam melegitimasi zina." Dia asem ngono, ora ono ngono iku. Tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan, semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nak lonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal ghata mastatu yaqinan.
Umpama dunya iku aku wis mukasafah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sidina. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas? Kayak tadi, 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang nguji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1, 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha, imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene falta. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak khen, mbok jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah piye tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Loh jelas toh. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti, umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya, mereka akan bilang innama sukirat absaruna, kita-kita ini disihir Muhammad. Nah, itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa? Ketika rembulan pecah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun, bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat, bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya? Jelas ya? Jelas ya? Mulane ke sebenarnya ana masar iku, aku mau swarga war kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, iki tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah ndak tak katakan 3, itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa Dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing setengahane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim. Bebo tenan ra ngerti pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Cung, silahkan bu swarga takokin, di surga bisa salat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud ku gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa.
Jadi wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan, ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kok ning swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundang ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya. Saya juga agak ingin ketemu. Isen lah cara kalau tadi kan. Cara muru'ah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan. Apa masih apa? Di surga. Itu yang disebut fa'amma apa? Yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud. Pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafaqiyatin katsira la maqtu'ati wala makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna abusuna. Tapi kalau orang muqarrabin, Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farohu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala enaroat wala uduna samiat wala khatara ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau do kelon do wis to. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis mbrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimah thayyibah. Iman itu kalimah thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'astu wa biha nub'as. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insyaallah dengan kalimat itu pula kita nub'as insyaallahu minal aminin. Ora kok sithik-sithik kalimatu khamin swarga jalukamu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kula istighfar nggih jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran, nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji BRI, angger ono wayahe BRI BNI ra, angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kula nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sakake men. Kula beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula, mergo do mangkel menawa. Mergo kula anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kula juga termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean, tapi nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup nggo cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga.
Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masyaallah. Nek Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dol-dol paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Namun balik oleh, nah ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Nah, sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malah ngenes. Mulai kelar santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syaratnya wong tidak sabar sing lanang kudu fakir niku tak itu. Terus kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sing rumah yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga, semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multa, kalau bolak-balik kurang ngoten niku. Kalau kadang bagian dongo. Batin wong kok ngene, nanti kayak duit pena mulai batin iku malah ngerameni tok. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Nah, akhirnya nak nglepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur, sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa serawani ngomong liyane. Tak semprit nek gak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok kowe aku ono beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmun? Gak enak sungkan, Dir. Aku cek eling terus. Wis aku soleh biasa wae. Engko tetep awor aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Mergo tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Ya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war nabi, tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono iku. Wis tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka aku. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa swarga kan gak bebas ya.
Mungkin lah rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, blodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Orang minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini di kaumi yaqilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah itu pangeran. Nah mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus autakuna laka jannatum min akhil wa inabi fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baytum min sukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya, clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sembe nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Wah kan keren. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili yo kena ora yo kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7 ya gawe 8. Nah misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7 gedeng 8 ya gawe 1 sing penting ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi. Kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi. Saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat.
Misalnya tadi, apakah lemah taibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. No? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak bedai, andai kan kamu jadi kiai. Kira rasa jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di woro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mus jawab, milih nanti di warna apa dipisah? Dipisah. Nak kowe hen? Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus, mergo ora ono sing didik sing tuwa. Nak diwarna kadang sing cilik, sing tuwek kan suwaya rabi men bakas rabi, sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal, yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima, kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah, kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru lagi mau cerita. Cek pede ini enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya tidak males, tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, kowe kan mergo males panjen. Utawa moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa. Ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut. Sebelah ini mesti. Yang tidak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim tahunya kunut madhab Syafi'i, enggak kunut madhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 madhab itu. Enggak tahu toh maknanya. Madhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Jadi dulu lama ya biasa, perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan, itu sunat terus, apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah, yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman li hadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus enggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi.
Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara' sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak, kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ana referensi, ra ana kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad.